Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Bagja dari kelas AB 8 angkatan 2025 dengan NIM 209250190. Video ini dibuat dengan tujuan pemenuhan tugas UAS mata kuliah perpajakan. Baik, saya akan langsung menuju materi. Topik yang akan saya bawa kali ini adalah perpajakan bisnis digital lintas batas negara. Namun dengan fokus utama adalah perpajakan di balik sebuah video game. Game yang akan saya jadikan sebagai studi kasus adalah A Space for the Unbound, salah satu game indie yang lahir dari tangan developer lokal Indonesia yaitu Mojiko Studio dan berhasil menembus pasar global lewat platform Steam. Tapi di balik kesuksesan itu ada pertanyaan besar yang jarang dibahas. Bagaimana perpajakan sebuah video game Indonesia yang menjual video gamenya ke seluruh dunia tetapi lewat platform digital luar negeri? Nah, itu yang akan saya bedah kali ini. Lanjut ke profil kasus. Mojiko Studio adalah salah satu studio game indie berbasis di Surabaya, Indonesia yang didirikan pada tahun 2012. Salah satu karya terbesarnya adalah A Space for the Unbound yang dirilis pada tahun 2023 bulan Januari dan mendapat satu sambutan positif secara global. Tersedia di Steam, PlayStation, Xbox, dan Nintendo Switch. Model bisnisnya cukup sederhana, yaitu studio game Indonesia membuat game lalu mendistribusikannya secara global lewat platform digital, terutama Steam yang dimiliki oleh Valve Corporation, perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat. Dari sudut pandang perpajakan, kondisi ini memunculkan satu skenario yang cukup menarik dan kompleks. Transaksi bisnis yang melibatkan dua yurisdiksi pajak yang berbeda, yaitu Indonesia dan juga Amerika Serikat. Sekarang kita akan masuk ke inti pertama, yaitu adalah identifikasi kewajiban perpajakan. Nah, jenis-jenis pajak apa saja yang relevan dalam kasus ini? Ada 4 komponen pajak utama yang perlu dipahami oleh studio game seperti Mojicon. Poin pertama adalah PPh badan. Karena Mojicon Studio diasumsikan berbentuk perseroan terbatas alias PT, mereka adalah wajib pajak badan yang wajib membayar PPh badan atas seluruh penghasilannya, termasuk penghasilan dari luar negeri. Ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang menyebutkan bahwa PPh dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik dari dalam maupun luar Indonesia. Artinya apa? Seluruh uang yang masuk dari penjualan game di Steam, dari pembeli Amerika, Eropa maupun Asia, semuanya tetap dilaporkan dan dikenai pajak di Indonesia. Poin kedua adalah withholding tax. Ini adalah poin yang paling berat dan bikin developer indie Indonesia kesulitan. Steam sebagai platform distribusi yang berbasis di AS wajib memotong pajak atas pembayaran ke pihak luar negeri. Berdasarkan aturan IRS Amerika Serikat, hampir semua sumber penghasilan yang diterima oleh orang asing di AS dikenakan withholding tax sebesar 30%. Jadi kalau misalnya Mojicon belum punya dokumen tax treaty yang valid, Steam otomatis memotong 30% dari bagi hasil mereka sebelum transfernya masuk ke rekening studio. Namun, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda, atau yang biasanya disebut sebagai P3B atau Tax Treaty. Kalau Mojikan mengurus dokumen yang disebut Form W8BN dan surat keterangan domisili dari DJP, tarif withholding tax ini bisa diturunkan secara signifikan, tergantung jenis penghasilan yang akan diklaim. Lalu poin ketiga adalah kredit pajak luar negeri yang diatur dalam PPh pasal 24. Supaya nggak kena pajak dua kali, sekali di AS dan sekali di Indonesia, pemerintah Indonesia memberikan fasilitas kredit pajak luar negeri yang diatur dalam pasal 24 UU PPh. Mekanismenya adalah pajak yang sudah dipotong di AS bisa dikreditkan terhadap PPh badan yang terutang di Indonesia. Tapi ada batasannya. Kredit pajak yang diakui nggak boleh melebihi porsi pajak Indonesia atas penghasilan luar negeri tersebut. Tata caranya lebih lanjut diatur dalam PMK nomor 192 tahun 2018. Poin keempat yaitu adalah isu PPN ekspor digital. Poin terakhir ini adalah area yang abu-abu, bahkan masih diperdebatkan apakah penjualan game ke pembeli luar negeri lewat Steam termasuk ekspor jasa yang harus dikenakan PPN 0%. Secara logika ini adalah ekspor yang produk buatan Indonesia yang dijual ke luar negeri. Tapi
karena belum ada regulasi yang tegas dan spesifik untuk industri game digital, banyak developer yang masih bingung soal perlakuan VPN mereka. Ini adalah celah dan regulasi yang perlu dibenahi oleh pemerintah Indonesia. Sekarang saya akan masuk ke bagian yang paling penting, yaitu simulasi perhitungan pajak. Perlu saya tegaskan bahwa angka-angka yang saya sebutkan di sini adalah asumsi ilustrasi untuk tujuan dan keperluan pembelajaran. Artinya bukan data keuangan real dari Mojikan Studio. Nah, asumsi pertama, satu, Mojikan Studio sudah berbentuk PT dan sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dua, omset tahunan dari penjualan game di Steam diasumsikan sebesar 5 miliar. Tiga, 40% pembeli berasal dari AS senilai 2 miliar. 4, margin laba bersih diasumsikan 40% sehingga total penghasilan kena pajaknya adalah 2 miliar. Dan porsi dari AS adalah 800 juta. Nah, sebelum itu saya akan mundur dan membahas tentang withholding tax, membandingkan tanpa tax treaty dan juga dengan tax treaty. Nah, untuk skenario pertama, Mojicon tidak mengurus tax treaty. Tim memotong 30% dari porsi penghasilan AS sebesar 2 miliar. Hasilnya adalah potongan sebesar 600 juta. Artinya, dari 2 miliar yang diterima oleh developer adalah 1,4 miliar. Skenario kedua, Mojicon mengurus Form W8 BAN dan surat keterangan domisili dari DJP, sehingga tarif treaty bisa turun, diasumsikan ke 10%. Maka pemotongannya hanya 200 juta. Selisih penghematannya 400 juta. Hanya dengan kerapian dan administrasi dokumen, total nilai yang bisa diterima oleh pihak developer Majikan adalah 1,8 miliar. Lalu, untuk simulasi selanjutnya adalah saya akan menghitung dari PPh Badan Indonesia. Karena omset Majikan di bawah 50 miliar, mereka berhak atas fasilitas pengurangan 50% tarif pajak berdasarkan pasal 31 UU PPh, sehingga tarif efektifnya adalah 11%, setengah dari tarif normal adalah 22%. PPh Badan terutang sama dengan 11% dikali 2 miliar sama dengan 220 juta. Lalu, untuk simulasi ketiga adalah kredit pajak luar negeri PPh pasal 24. Berapa sih kredit pajak dari AS yang bisa diklaim di Indonesia? Rumusnya, penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan kena pajak dikali PPh terutang. Contoh, 800 juta dibagi 2 miliar dikali 220 juta. Hasil yang keluar adalah 88 juta. Ini adalah batas maksimum kredit yang bisa diakui. Padahal pajak yang sudah dipotong di AS adalah 200 juta. Jauh di atas 88 juta. Selisih 112 juta tidak bisa diklaim balik. Inilah mengapa sistem kredit pajak luar negeri tidak selalu menutupi beban pajak ganda. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah ringkasan dari simulasi tadi, perbandingan total beban pajak. Dari simulasi tadi, total beban pajak Mojikan dalam skenario terbaik adalah dengan treaty dan administrasi rapih adalah 200 juta WHT di AS ditambah 220 juta PPh Badan Indonesia dikurangi kredit pajak 88 juta, total bersih sekitar 332 juta atas penghasilan 5 miliar. Tanpa treaty, bebannya bisa tembus sampai 732 juta, lebih dari 2 kali lipat. Ini bukanlah angka yang kecil bagi studio kecil seperti Mojikan Studio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang risiko ketidakpatuhan pajak. Apa yang terjadi kalau studio game seperti Mojikan tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya? Risiko yang pertama adalah sanksi bunga. Tidak melaporkan penghasilan dari luar negeri, ini bisa berujung pada pemeriksaan pajak oleh DJP dan pengenaan sanksi bunga 2% per bulan atas kurang bayar, sesuai dengan Undang-Undang KUP. Lalu risiko kedua adalah kehilangan hak kredit pajak. Kalau dokumen pajak luar negeri tidak lengkap, kredit pajak dari AS tidak bisa diklaim. Artinya studio menanggung beban pajak ganda secara penuh.
Lalu di risiko ketiga adalah denda administratif atas keterlambatan pelaporan SPT tahunan yang bisa mencapai 1 juta untuk wajib pajak padan. Dan resiko terakhir di sini adalah resiko reputasi. Di era digital, ketidakpatuhan pajak bisa berdampak pada citra perusahaan, terutama kalau bisnis melibatkan platform internasional yang sensitif terhadap isu dan kepatuhan hukum. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Mojiken Studio atau developer game indie Indonesia lainnya agar bisa patuh sekaligus efisien secara pajak? Saya akan menjelaskannya di strategi kepatuhan pajak. Strategi pertama adalah urus dokumen tax treaty sejak awal. Segera mengurus form W8B di Steamworks dan surat keterangan domisili dari DJP sebelum menerima pembayaran pertama. Ini bisa menghemat puluhan hingga ratusan juta rupiah, seperti yang sudah kita lihat di simulasi tadi. Strategi kedua adalah pencatatan yang rapi. Setiap pembayaran dari Steam harus dicatat secara detail. Jumlah, kurs konversi, dan bukti pemotongan pajak di AS. Dokumen ini wajib dilampirkan saat pelaporan SPT tahunan untuk mendukung klaim kredit pajak. Strategi ketiga adalah memanfaatkan intensif pajak yang ada. Pemerintah sebenarnya menyediakan fasilitas super tax deduction untuk biaya riset dan pengembangan. Ini relevan buat industri game yang sebagian besar biayanya ada di pengembangan dan SDM, tapi perlu konsultasi dengan konsultan pajak untuk pastikan syarat-syaratnya terpenuhi. Dan strategi terakhir adalah advokasi regulasi. Di tingkat yang lebih makro, Mojicon dan studio-studio game Indonesia perlu aktif bersama Asosiasi Game Indonesia, mendorong pemerintah untuk memperjelas aturan, PPN ekspor jasa digital, dan menyederhanakan prosedur administrasi dokumen tax treaty. Tanpa kejelasan regulasi, biaya administratif ini terus membebani industri kreatif digital yang mestinya bisa tumbuh lebih cepat. Ini sudah sampai menuju kesimpulan. Kita sudah menelusuri perjalanan pajak di balik sebuah game indie Indonesia yang go global dan kesimpulannya cukup jelas. Pertama, penghasilan dari penjualan game digital di platform luar negeri seperti Steam tetap merupakan objek pajak di Indonesia. Tidak ada ruang abu-abu, kewajiban melaporkan dan membayar pajak tetap ada, seberapa jauh platform distribusinya berada. Kedua, kompleksitas pajak lintas negara, mulai dari withholding tax, kredit pajak, sampai isu PPN ekspor, membutuhkan pemahaman regulasi yang serius. Kesalahan administrasi bisa berarti beban finansial yang sangat besar bagi studio indie. Ketiga, ada gap antara regulasi yang ada dengan realitas model bisnis industri game digital modern. Pemerintah perlu hadir dengan aturan yang lebih adaptif, jelas, dan ramah bagi pelaku industri kreatif digital Indonesia. Dan akhirnya, game A Space for the Unborn bukan hanya soal cerita nostalgia Indonesia tahun 90-an yang menyentuh hati jutaan pemain. Ini juga merupakan cerminan betapa industri kreatif Indonesia masih butuh ekosistem yang mendukung, termasuk sistem perpajakan yang adil dan jelas. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk membuat PowerPoint ini dan juga video yang saya sampaikan ini. Sekian dari saya. Terima kasih semua sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga nilainya bagus. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.